udah kebiasaan naik motor sendiri, ngeliat Google Maps, malah nyasar di stasiun Jepang anjir. Gue naik yang mana anjir? Bingung banget. Please selamatkan gue. Nah ini selalu terjadi nih kalau misalkan gue pulang kampung. Culture shock di negara sendiri ini. Tadi dari stasiun yang gue naik sampai tujuannya udah 2 kali saya naik kereta ini. Bule mengaku kultur shock saat kembali ke negara asal setelah lama tinggal di Indonesia. Sepi banget di sini, Beb ya. Beb, nggak ada ranking. Tidak sedikit warga negara asing yang mengaku mengalami reverse culture shock atau kultur shock terbalik setelah kembali ke negara asal mereka usai tinggal cukup lama di Indonesia. Fenomena ini belakangan menjadi topik menarik di berbagai forum perjalanan dan media sosial, di mana para ekspatriat membagikan pengalaman unik mereka setelah meninggalkan Indonesia. Banyak dari mereka mengaku awalnya mengira proses kembali ke negara asal akan terasa mudah. Namun kenyataannya, justru ada banyak hal yang membuat mereka merasa asing di lingkungan yang sebenarnya pernah menjadi rumah mereka sendiri. Salah satu hal yang paling sering disebut adalah suasana jalanan yang terasa sangat sepi. Setelah terbiasa dengan keramaian kota-kota di Indonesia, suara kendaraan, aktivitas pedagang, hingga interaksi sosial yang hidup setiap hari, sebagian bule merasa lingkungannya menjadi terlalu sunyi saat kembali ke Eropa, Amerika, atau Australia. Bahkan ketika berjalan di pusat kota, saya merasa ada yang kurang. Tidak ada suara klakson, tidak ada pedagang kaki lima dan orang-orang terlihat sangat sibuk dengan urusan masing-masing. Tulis seorang ekspatriat dalam unggahan yang viral. Ketika kamu lama di Indonesia, tapi pulang ke negaramu. We went to high school with that girl Ashley, ya kan? Who's Ashley Yakin? Nggak apa-apa sih? What? Papa sees what? Could you just like act normal for 1 minute? Kok angry? Coke angry? What, did Pepsi do something? Woy! What was that? Jangan gitu, oi. Okay, now you're just making up sounds. What? What are you doing? What's this? What are you doing? Banyak warga asing juga mengaku rindu dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang mudah menyapa dan tersenyum kepada orang lain. Di Indonesia, sapaan sederhana seperti mau kemana, sudah makan, atau sekedar senyum kepada orang yang baru dikenal merupakan hal yang lumrah. Namun ketika kembali ke negara asal, mereka merasa interaksi sosial menjadi lebih formal dan cenderung menjaga jarak. Beberapa bahkan mengaku sempat dianggap aneh karena terlalu ramah kepada orang asing setelah terbiasa dengan budaya Indonesia. Gue nggak ngerti dah, ini Polandia sepi banget. Bener-bener kayak kagak ada kehidupan di sini. Lu lihat tuh, kagak ada orang tuh. Sepi banget di sini, Beb ya. Beb, nggak ada ranking. Nggak ada apaan? Nggak ada ranking. Ranking apa? Oh. Kata Pona dia emang nggak ada motor ranking kayak di sini, guys. Nggak ada apa-apaan di sini. Orang-orang pada kemana tuh? Bener-bener sepi. Ini masih jam sibuk gitu, tapi antara ngeri sama damai gitu, guys. Tapi di sini safe, Beb ya, aman ya di sini ya. Aman. Walaupun ya. sepi mah aman ya. Ya aman. Aman banget. Iya. Nggak ada ranking. Nggak ada yang motor ngedrak, nggak ada ngedrak ya? Nggak ada motor ngedrak di Bekasi, ada di Bekasi. Ada. Di Bekasi. Ngambil paket nih. Tapi bener loh guys, wah kagak ada orang di sini tuh. Yang ngobrol sama anjing tuh pada ngobrol satu sama lain. Orang-orangnya pada kemana tuh gue lihat ya. Mungkin kalau ini kan kayak daerah apartemen ya. Lu bayangin ya apartemen Kalibata, mungkin banyak orang ya tuh. Dia bawa paket sih. Gue orang Jepang yang udah 3 tahun di Indonesia. Di mana-mana nyari Gojek. Habis ini kemana kita nih? Kita mau ke Shibuya nih. Oh, Shibuya berapa menit ini jalan kaki? 2 hari kayaknya. 2 hari. Terus berapa menit ini? Ada kali 20 menitan. Ini caranya. Nggak ada ojek. Nggak ada Gojek di sini. Efek kelamaan tinggal di Indonesia. Strawberry. Tapi nggak tahu sekarang harganya berapa yang murah tuh mah. Aku bukan orang Korea sekarang. Aku bukan orang Korea sekarang. Punggung mah. Yang itu ubi celembuk. Ubi celembuk Korea. Ubi Korea. Lucu. Iya. Itu tuh yang belum. Lagi dijemur. Sonten. Lagi training kan. Versi Korea. Ketika lama di Indonesia terus pulang ke negaramu.
You're up early. I like to start my day early with a shower. Didn't you just take a shower like an hour ago? I'm sweaty. Another shower? Yeah, I'm sweaty. Alright, dude, that's like your 4th shower today. What are you doing? Dude, I was just going to the bathroom. And everybody knows you can't take a shower at night. Who says you can't take a shower at night? Ibu said I'd get sick. Neng, nggak jadi beroti nih. Mahal. Nggak mau. Emang seginian harganya, gimana ceritanya? Murah sama di Bekasi. Iya. Babe, di Bekasi ada Oka. Roti Madura, udah nggak Oka. Di sini murah ada Oka. Di Bekasi murah. Jangan dibandingin sama di Polandia Di emang. Polandia beli 5. Hah? Dapat motor di Bekasi? Di Bekasi motor. Beli 5 roti dapat motor di Bekasi, dipindah ya berarti ke Bekasi. Nggak mau. Oh ini sari roti. Bukan sari roti, ini mah beda tuh. Gak ada sari roti, jadi nggak? Pulang kita Bekasi berarti. Iya. Ketika kamu udah lama di Indonesia, tapi pulang ke negaramu. Joe, where are you? You were supposed to be here an hour ago. Yeah, don't worry, I'm on my way. I'm almost there. Alright, at least you're on the way. Just hurry up. Selain budaya sosial, urusan makanan juga menjadi penyebab kultur shock terbesar. Banyak bule yang terbiasa menikmati makanan lezat dengan harga terjangkau selama tinggal di Indonesia. Saat kembali ke negara asal, mereka mengaku terkejut melihat harga makanan yang jauh lebih mahal. Tidak sedikit yang mulai membandingkan harga satu porsi nasi goreng, sate, atau ayam penyet dengan biaya makan siang di negara mereka. Hal lain yang sering dirindukan adalah budaya kebersamaan yang kuat di Indonesia, mulai dari acara keluarga besar, gotong royong, hingga berbagai perayaan yang melibatkan banyak orang. Menurut mereka, kehidupan sosial di Indonesia terasa lebih hangat karena masyarakat masih memiliki ikatan komunitas yang kuat. Sebaliknya, di beberapa negara maju, kehidupan seringkali berjalan lebih individualistis. Fenomena reverse culture shock ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi tempat tinggal sementara bagi banyak warga asing, tetapi juga meninggalkan kesan emosional yang mendalam. Keramahan masyarakat, kekayaan kuliner, budaya kebersamaan, hingga suasana kehidupan sehari-hari yang dinamis ternyata menjadi pengalaman yang sulit untuk dilupakan. Tidak heran jika banyak bule yang akhirnya kembali berkunjung ke Indonesia atau bahkan memutuskan menetap lebih lama karena merasa sudah menemukan rumah kedua mereka di tanah air. Bagi sebagian dari mereka, justru saat kembali ke negara asal lah mereka menyadari betapa banyak hal sederhana di Indonesia yang ternyata sangat berharga dan dirindukan. Setelah pulang dari Indonesia, dari aku pertama, makanan Jepang hambar semua. Lidah aku, mulut aku tuh udah kebiasaan sama makanan Indo yang pedas. Jadi makan udon di Jepang itu nggak ada rasanya. Sampai aku bawa ini. Ya, sampai aku bawa boncabe kemana-mana, tambah sambal juga guys. Ya ampun, dia udah Indo banget. Iya, biasanya orang Jepang pakai shichimi kan. Iya benar. Itu nggak ada pedasnya kan. Nah itu kayak cuma wangi doang guys. Kalau aku di Jepang itu setiap hari ada ekskul Oh, iya, sekolah. Jadi kayak walaupun udah selesai sekolah masih harus di sekolah. Iya. Ada ekskul lama banget. Iya, sampai jam 6 gitu ya biasanya. Iya bener, kayak 2 jam setiap hari ekskul. Culture shock. Iya, culture. Ketika suami kangen makan tempe, tapi di rumah lagi gak ada stok. Ada yang ngubek freezer. Cari apa sih? Mana tempe? Beb, mana tempe? Nggak ada. 4 minggu saya nggak makan tempe lah. Gimana ada? Lah Iseng tuh beli tempe dong. Kalau ada stok lah. Mudahan ada. Tuh kangen tempe. Kangen dong. Udah tahu tuh, ada tofu. Nggak ada. Nggak percaya. Oh iya. Rendang dong. Masih ada rendang. Masih ada 3 piece rendang. 3 pak. 3 pak. Dari mana? Dari mama kamu. Oh, ini like gold. Sangat bahagia. Karena nggak ada tempe.